Selamat sore, selamat malam, Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu sekalian tetap dalam keadaan sehat meskipun masih dalam masa pandemi dan kita hanya bisa beribadah dari rumah. Ya, kita berdoa semoga kita dalam waktu dekat bisa segera beribadah kembali di gereja. Dan pada saat ini kita akan beribadah kembali dalam ibadah malam puji dan doa. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja kita masih ada sampai hari ini. Kita akan pujikan sebuah pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan saja. Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu
Tuhan Yesus, oleh karena kebaikan dan kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu saja kami bisa beribadah saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami semua yang saat ini beribadah di rumah ya Tuhan. Kiranya kami bisa mengalami pertemuan dengan Engkau pada sore hari ini dan hidup kami boleh diubahkan mulai hari ini dan seterusnya kami boleh lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mulai ibadah kami serahkan semuanya dan biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, saat ini kita akan lebih lagi menyembah Tuhan. Kita akan merasakan kehadiran Roh Kudus menjamah kita. Kita akan persiapkan hati kita lebih sungguh lagi dan kita akan pujikan bagaikan tanah kering. Biarlah kita mengalami kehadiran Roh Kudus pada sore hari ini. Tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan
kita mau rasakan Roh Kudus hadir dalam hati kita. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Oh Roh Kudus. sekali lagi dengan lebih lembut Bapak Ibu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidup. Mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Kami rindu ya Tuhan mengalami jamahan-Mu ya Tuhan. Kami rindu bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami apabila dalam hari-hari ini kami jauh daripada Engkau. Kami rindu Tuhan malam hari ini kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Kami boleh berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah setiap apa yang menjadi pergumulan hidup kami ya Tuhan, kami mau serahkan di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami berjalan bersama Engkau dan kami tidak sendirian lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan melanjutkan ibadah kami akan menaikkan setiap doa dan pergumulan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan bersedia untuk mendengar setiap doa kami. Tuhan menjamah dan Tuhan mengabulkan serta memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan dan pergumulan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau memberikan kesempatan kepada kami dapat beribadah melalui kebaktian doa ini. Sekalipun melalui online, kami percaya kuasa dan penyertaan Tuhan akan menyertai dan memberkati kami selama beberapa waktu ini, baik melalui firman Tuhan yang akan dibagikan maupun melalui doa-doa yang boleh kami sampaikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah hamba-Mu dengan hikmat dan kuasa Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-12. Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat
dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang mengawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup manusia penuh dengan warna. Kita seperti sedang berlayar di atas sebuah kapal. Kadang-kadang kita menghadapi cuaca yang cerah dan menyenangkan. Kadang-kadang terjadi hujan dan badai yang menakutkan hati. Mungkin juga kita berada di dalam sebuah perjalanan. Kadang-kadang perjalanan itu lurus, kadang-kadang mendaki, kadang-kadang terjal, kadang-kadang berliku-liku, kadang-kadang cuacanya cerah, menyenangkan, kadang-kadang kita berada di dalam awan gelap yang sangat menakutkan. Bahkan ada saatnya kadang-kadang kita menjadi bingung oleh karena tersesat dan kita tidak tahu harus melangkah kemana. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan kadang-kadang hidup kita bisa berada di dalam keadaan seolah-olah semua jalan sudah tertutup. Kita seperti berada di dalam suatu keadaan di mana semua jalan tertutup dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Dia buka jalan saat tiada jalan. Seperti lagu rohani yang mengatakan bahwa Tuhan membuka jalan ketika semua jalan tertutup. Dia membuka jalan bagi kita ketika tidak ada jalan yang dapat kita upayakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat 4 hal daripada pembacaan firman Tuhan ini yang dapat menjadi berita firman Tuhan bagi saudara dan saya. Yang pertama, kita perhatikan tentang keadaan daripada Petrus. Alkitab mengatakan bahwa karena imannya kepada Kristus, karena kesetiaannya di dalam memberitakan Injil seperti yang Tuhan perintahkan, maka kemudian Petrus ditangkap, ia ditahan dan dipenjarakan. Di dalam penjara itu Alkitab mengatakan ia dibelenggu oleh 2 rantai besi,
Lalu kemudian ia dijaga oleh 4 regu tentara Romawi. Dan setiap regu tentara Romawi itu ada 4 prajurit. Jadi khusus untuk menjaga Petrus ada 4 kali 4 berarti 16 orang tentara Romawi yang bergantian menjaganya. Bahkan Alkitab mengatakan pada waktu dia tidur pun ada 2 tentara yang menjaga di sampingnya. Untuk keluar dari kamarnya itu Alkitab mencatat ia harus melewati 2 pos penjagaan yang dikatakan kawal pertama, lalu kawal kedua, lalu kemudian terakhir ada pintu gerbang besi yang tertutup dengan sangat kokoh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita selanjutnya bertanya kenapa Petrus dipenjarakan, apa motivasinya dan siapa yang memenjarakan dia? Tadi kita baca di ayat 1 mengatakan Herodes sebagai pemimpin tertinggi yang sedang menguasai daerah itu ingin mengambil hati menyenangkan masyarakat, yaitu orang-orang Yahudi khususnya yang sedang membenci kekristenan pada awal-awal masa itu. Dikatakan bahwa sudah ada yang dipenggal kepalanya. Dan sekarang dia melihat bahwa orang Yahudi sangat senang dengan tindakannya itu. Lalu Alkitab mengatakan Herodes menyuruh menangkap dan memenjarakan Petrus yang tetap setia memberitakan Injil dan menjadi musuh bagi orang Yahudi yang tidak senang kepada Petrus. Saudara-saudara, artinya kesimpulannya bahwa seperti yang dikatakan oleh Alkitab, Herodes sedang mempersiapkan pada hari raya nanti akan diperhadapkan kepada orang Yahudi dan sudah pasti pilihannya adalah menjatuhi hukuman mati bagi Petrus. Saudara-saudara, kesimpulannya bahwa Petrus sedang berada di dalam keadaan seperti di dalam sebuah kotak besi yang tertutup erat dan tidak ada jalan keluar. Yang harus dihadapinya adalah hukuman mati. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya tadi saya katakan, kadang-kadang ada orang di dalam dunia ini yang mengalami di dalam hidupnya seolah-olah semua jalan sudah tertutup. Tidak ada yang bisa diupayakan secara manusiawi untuk memperoleh jalan keluar. Nah, mari kita melihat firman Tuhan selanjutnya. Yang kedua, kita perhatikan bagaimana sikap dari Petrus dalam menghadapi keadaan seperti itu. Alkitab mencatat dengan jelas di dalam ayat 6 dan 7. Ia dibelenggu, dijaga dengan ketat prajurit Romawi. Ia sedang disiapkan untuk dijatuhi hukuman mati. Tetapi Alkitab mengatakan Petrus tetap dapat tertidur dengan sangat pulas. Ayat 6 dan 7. Menghadapi keadaan yang seperti itu, Petrus ternyata bisa tidur dengan pulas di dalam penjara itu. Saudara-saudara, luar biasa. Di dalam menghadapi kesulitan, masalah, tantangan, keadaan yang tidak ada jalan keluar, hidup yang sedang menuju kepada kehancuran dan kebinasaan, dikatakan oleh Alkitab, Petrus dapat tertidur dengan pulas. Saudara-saudara, mengapa? Menurut saya ada 2 hal yang penting. Yang pertama, karena Petrus tahu bahwa ia berada di jalan yang benar. Petrus tahu bahwa sekalipun aku dipenjarakan, sekalipun aku direncanakan untuk dijatuhi hukuman mati, aku tidak perlu gelisah dan takut, aku tidak perlu tertekan oleh karena aku telah menentukan pilihan yang tepat, jalan yang benar. Aku telah mengambil komitmen yang tepat, yaitu di dalam kebenaran seperti yang dikehendaki oleh Allah. Saudara, kalau kita perhatikan dalam pasal 4 ayat 19 dan 20 dan juga pasal 5 ayat 29 dan 41, ketika
Petrus dan murid-murid yang lain diancam supaya mereka berhenti memberitakan Injil keselamatan. Mereka berhenti untuk memberitakan keselamatan di dalam Kristus, bahkan menyangkali imannya. Maka Petrus mengatakan, apapun yang dikatakan oleh siapapun, kami akan tetap memilih supaya lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Petrus telah mengambil suatu keputusan dan suatu komitmen yang tepat, bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, ia memilih untuk tetap setia kepada Tuhan, ia memilih untuk tetap setia kepada kebenaran. Ia harus lebih takut kepada Allah daripada lebih takut kepada apa yang dapat dilakukan manusia kepadanya. Saudara, itu hal yang pertama. Yang kedua, bahwa Petrus bisa tertidur dengan pulas, menurut saya adalah karena ia sudah sungguh-sungguh mempercayakan, memasrahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah itu ada, dia percaya bahwa Allah itu berkuasa untuk melindungi dia, untuk menolong dia, untuk melakukan segala sesuatu atas hidupnya, dan dia tahu bahwa apa yang dilakukan Allah itu pasti baik. Maka Petrus di dalam menghadapi semua situasi itu, yang dilakukan adalah mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Itu sebabnya ia bisa terlepas dari rasa gelisah, rasa takut, rasa tertekan atas segala sesuatu yang bisa dilakukan manusia kepadanya, atas segala sesuatu bisa terjadi dalam hidupnya. Ia dapat menghadapi semua itu dengan penuh ketenangan dan damai sejahtera, oleh karena dia telah mempercayakan seluruh hidupnya kepada Allah. Saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan, coba kita menerapkannya kepada kehidupan kita. Tadi saya sudah katakan, kadang-kadang hidup manusia berada di dalam keadaan yang mengalami problem, kesulitan, masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Mungkin saudara dan saya ada juga yang mengalaminya pada saat ini. Apakah itu soal kehidupan keluarga kita? Apakah itu soal pekerjaan kita, usaha kita yang menghadapi begitu banyak kesulitan di zaman yang sulit ini, atau mungkin hal-hal yang lain? Saudara-saudara, Petrus mengambil sikap, yaitu ia memutuskan untuk berjalan di dalam kebenaran. Ia mempercayakan seluruh hidupnya kepada Allah. Itu sebabnya ia bisa mengalami ketenangan dan damai sejahtera. Selanjutnya, saudara-saudara, kalau kita melihat hal yang ketiga, bagaimana sikap daripada jemaat? Nah, inilah yang menjadi poin bagi saudara dan saya. Ayat yang kelima, di dalam menghadapi keadaan yang seperti itu, ayat 5 mengatakan, tetapi jemaat dengan tekun mendoakan Petrus kepada Allah. Saudara, banyak masalah, banyak kesulitan, banyak problem yang bisa kita hadapi. Bahkan kesulitan yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Yang terpenting adalah Alkitab mencatat, tetapi jemaat dengan tekun, artinya terus menerus mendoakannya, membawa persoalan itu, membawa pergumulan itu kepada Allah. Di dalam terjemahan bahasa Yunani dan bahasa Inggris dikatakan, gereja mengadakan persekutuan doa untuk Petrus kepada Allah. Saudara, itu ayat 5. Dan ayat 12 mengatakan, di rumah salah seorang anggota yang bernama Maria. Di situ dikatakan, di rumah Maria ada banyak orang yang berkumpul dan berdoa kepada Allah. Saudara-saudara, pesan firman Tuhan ini sederhana bagi saudara dan saya.
Apapun keadaan hidup kita, di dalam keadaan sehat atau sakit, di dalam keadaan yang lancar atau ada masalah yang besar, di dalam kelimpahan atau kekurangan, firman Tuhan mengatakan mereka terus-menerus di dalam doa kepada Allah. Saudara-saudara, ada seorang pendeta yang dulu pernah menjadi dosen saya di sekolah teologi, yaitu pendeta Yakub Susabda, mengatakan bahwa gereja yang hidup dan berkuasa adalah gereja yang tetap tekun berdoa kepada Allah. Kekuatan daya hidup daripada gereja, kekuatan dan kuasa dan daya hidup daripada orang Kristen itu bukan terletak kepada harta, materi, kepintaran, kepandaian, ya, artinya apakah gereja itu banyak uang, apakah punya fasilitas yang bagus, gedung yang bagus, mobil-mobil yang banyak, orang-orang yang pandai, yang ahli. Semua itu baik, semua itu perlu, semua itu bisa dipakai Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah apakah mereka adalah orang-orang yang mempunyai lutut yang tebal. Artinya orang-orang yang setia, yang tekun, senantiasa bertelut di hadapan Tuhan, membawa segala pergumulan dan masalah-masalah hidup mereka kepada Allah. Saudara-saudara, kita sampai kepada bagian yang terakhir, bagian yang keempat. Yang pertama kita melihat ada Petrus, ada orang Kristen yang mempunyai masalah, mempunyai pergumulan, seperti berada di dalam kotak besi yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menuju kepada kehancuran dan kematian. Lalu poin yang kedua yang sangat penting adalah mereka tekun berkumpul di dalam doa yang terus-menerus kepada Allah. Dan yang terakhir, apa yang terjadi, bagaimanakah sikap daripada Tuhan. Ayat 7-10 di sana kita dapatkan. Allah tidak tinggal diam. Dan bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan membuka jalan ketika semua jalan sudah tertutup. Dengan sangat jelas Alkitab mencatat Allah mengutus seorang malaikatnya datang ke dalam penjara, datang ke dalam kamar daripada Petrus, lalu dengan kuasa daripada Allah rantai itu putus. Petrus terlepas daripada belenggu, lalu ia dituntun oleh malaikat itu untuk keluar dari penjara. Saudara-saudara, Allah membebaskan dan meluputkan Petrus dari hukuman mati. Rantai besi diputuskan, pintu besi terbuka. Tentara-tentara Romawi tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Herodes, sang penguasa tertinggi, tidak dapat melakukan niat jahatnya kepada Petrus. Ayat 6, satu catatan penting. Di situ dikatakan pada malam sebelum Herodes melakukan niatnya itu, maka Tuhan mengutus malaikatnya kepada Petrus untuk menolong dia. Artinya apa, saudara-saudara? Allah bertindak tepat pada waktunya. Tidak terlambat. Pada malam sebelum niat jahat daripada Herodes dilakukan, Tuhan meluputkan Petrus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, jikalau keadaan kita pada saat ini, ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa dengan penuh kesungguhan. Saya percaya Tuhan akan mendengar doa kita dan Ia
akan meluputkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu kepada kami. Biarlah firman Tuhan boleh memberi kekuatan dan motivasi supaya kami sekalipun di dalam segala pergumulan dan masalah, kami tetap setia kepada Tuhan, kepada iman kami, kepada Yesus Kristus, kepada pelayanan yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami tidak perlu menjadi tertekan, gelisah, dan takut. Kami tetap dapat menikmati damai sejahtera Tuhan. Yang penting adalah kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, dan kami setia tekun di dalam doa-doa kami kepada Tuhan. Maka Tuhan Allah pencipta yang maha kuasa tepat pada waktunya akan bertindak dan menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Bapa di sorga, terima kasih pada
saat ini Tuhan, kami boleh menyatukan hati dan iman kami untuk berdoa kepada Tuhan. Melalui online kami dapat bersama-sama menghampiri takhta Tuhan. Seperti lagu yang kami nyanyikan, kiranya Roh-Mu yang kudus akan memimpin dan memberkati kami di setiap doa kami. Doa kami boleh menjadi doa yang memperkenankan hati Tuhan, yang memperlihatkan nama Tuhan, yang mendatangkan berkat, pertolongan dan sukacita bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama dengan keluarga Bapak Ating Citra Jaya dan Ibu Grace Sugandi. Tuhan, kami datang membawa keluarga ini kepada Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi mereka. Kami percaya Engkau akan menyertai dan melindungi serta memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Ating dan Ibu Grace di dalam memasuki usia lanjut ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan yang baik. Engkau melindungi mereka dari segala sakit penyakit. Dan Engkau memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaannya. Pabrik baju, kiranya Engkau berkati. Walaupun pada saat ini di dalam masa yang sulit oleh karena pandemi COVID-19, begitu banyak usaha yang sulit untuk dijalankan. Tetapi kami mohon akan kemurahan dan kuasa Tuhan. Seperti firman yang telah kami dengar, bagaimana Tuhan membukakan jalan bagi anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan. Tuhan menolong dan memberkati mereka. Kami percaya Engkau akan menyertai, memelihara dan memberkati keluarga ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong mereka untuk terus setia dan terus bergantung kepada Tuhan. Demikian pula kami berdoa, Engkau berkati pelayanan daripada Pak Ating dan Ibu Grace di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak mereka. Kami berdoa untuk Andrew bersama istrinya. Kami menyerahkan keluarga ini kepada Tuhan. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang menjadi kepala di dalam rumah tangga mereka, yang membimbing kehidupan mereka setiap hari. Kami berdoa untuk segala rencana dan cita-cita untuk masa depan mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan mengetahuinya. Dan Tuhan akan menjawab segala doa dan permohonan mereka kepada Tuhan. Berkatilah ya Tuhan pekerjaan dan usahanya setiap hari. Engkau yang membukakan jalan bagi mereka. Engkau yang memberkati kehidupan mereka dengan sukacita senantiasa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga ingat untuk Cik Linda yang sudah memasuki masa usia lanjut ini, yang seringkali kesehatannya terganggu. Tuhan, kami berdoa dan mohon kiranya Engkau melawat dia. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Jamalah tubuhnya, berikanlah kekuatan dan kesehatan yang baik. Sukacita senantiasa daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah ia senantiasa hidup dekat kepada Tuhan dan dia mendapatkan kekuatan serta sukacita daripada Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami ingin berdoa bersama-sama untuk keluarga daripada Pak Yosef dan juga Ibu Tina. Kami berdoa mohon Tuhan memberkati keluarga ini bersama-sama dengan ketiga orang putrinya. Tuhan berkati dalam hidup rumah tangga, dalam pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan senantiasa berada bersama-sama mereka. Tuhan selalu memberi kekuatan, hikmat kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Berikanlah kesehatan yang baik. Lindungilah mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan berkatilah pekerjaan dan usahanya di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, di mana kegiatan ekonomi masih belum dapat bergerak dengan normal. Kami berdoa kiranya Engkau membukakan jalan bagi keluarga ini, baik untuk pabrik bajunya dan juga toko Ayla Hui yang senantiasa mereka kerjakan Tuhan di berbagai outlet, di berbagai kota.
Tuhan, Engkaulah yang menyertai, menolong dan memberkatinya. Segala kesulitan yang mereka hadapi, Tuhan yang akan memberikan pertolongan dan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kami juga ingat untuk Felis yang bekerja di Singapura. Kami berdoa kiranya Engkau menyertai anakmu ini. Berikan kesehatan yang baik, lindungi dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Berkatilah pekerjaannya setiap hari dapat berlangsung dengan baik. Ia boleh menikmati berkat Tuhan dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami ingat untuk keluarga Bapak Jeffrey dan Ibu Pei Fang. Kami menyerahkan Pak Jeffrey dan Ibu beserta dengan kedua orang anaknya, Janet dan Jennifer. Tuhan, kiranya Engkau lindungi, Engkau pelihara, Engkau berkati kehidupan mereka sehari-hari. Berikanlah kesehatan yang baik, lindungilah dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Karuniakanlah senantiasa sukacita dan damai sejahtera Tuhan bagi hidup mereka. Apa yang menjadi kesulitan, kiranya Tuhan yang senantiasa memberi pertolongan dan jalan keluar. Hamba-Mu berdoa di mana Pak Jeffrey mohon supaya Tuhan buka jalan. Ia sedang merencanakan untuk menjual mobil truknya. Tuhanlah yang menolong mereka, menyediakan pembeli dan bisa dijual dengan baik. Dan biarlah Pak Jeffrey bisa menggunakan uang itu untuk rencana pekerjaan selanjutnya. Kami berdoa untuk Janet yang bekerja di Jakarta. Tuhan, kiranya Engkau sertai dia, lindungi dia, dampingi dia Tuhan. Berikanlah kesehatan yang baik, kemampuan daripada Tuhan, supaya setiap tugas pekerjaannya dapat dikerjakan dengan berhasil dan baik. Kami juga ingat untuk Jennifer yang sedang kuliah, walaupun online di Maranatha. Engkau dampingi anakmu ini Tuhan. Engkau berkati supaya setiap semester ia boleh lulus. Dan pada waktunya ia akan diwisuda dan mendapatkan hari depan yang baik daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan sudah mendengarnya. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Simpan dalam hati.
Bapa di sorga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami membawa keluarga Ibu Edowati kepada Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu ini yang memasuki usia lanjut. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan yang baik setiap hari. Kiranya Engkau menjamah tubuhnya senantiasa ya Tuhan, agar supaya ia boleh merasakan kekuatan dan damai sejahtera Tuhan. Hamba juga berdoa biarlah Roh Kudus menolong dia untuk terus bertumbuh dalam iman dan kerohaniannya. Ia senantiasa hidup dekat kepada Tuhan. Ia boleh mendapatkan sukacita senantiasa daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa bersama-sama Ibu Edowati, menyerahkan anak-anak, menantu dan cucunya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Melda, untuk keluarga Ibu Linda, untuk keluarga Bapak Beni dan keluarga Bapak Doni. Tuhan, kiranya Engkaulah yang menjadi kepala dalam rumah tangga mereka. Kiranya Engkau yang mengatur seluruh kehidupan mereka. Jikalau ada persoalan yang mereka hadapi, Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan dan jalan keluar. Kami juga berdoa menyerahkan segala usaha dan pekerjaan mereka kepada Tuhan. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang senantiasa campur tangan dan memberkati, supaya apa yang mereka kerjakan dapat memperoleh hasil yang baik daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua cucunya yang sekolah, yang kuliah. Tuhan menolong mereka masing-masing di dalam kuliah atau belajar online. Kiranya Engkau mendampingi mereka, memberi motivasi, memberikan hikmat dan kepandaian, supaya setiap semester mereka boleh berhasil. Mereka boleh mendapatkan hari depan yang baik daripada Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk William yang kuliah di Australia, untuk Arthur yang kuliah di Malaysia. Dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, ada kota-kota yang di lockdown. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai, memelihara, memberkati kehidupan anak-anak-Mu ini. Sekalipun mereka jauh daripada orang tuanya, tetapi Tuhan ada bersama-sama mereka. Kiranya Engkaulah yang senantiasa memberikan rasa aman dan sukacita kepada anak-anak ini. Biarlah mereka boleh melewati masa-masa pendidikannya di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bersama-sama dengan keluarga Bapak Tanda Pangaribuan bersama dengan istrinya Ibu Mika Naiborhu. Terima kasih Tuhan, mereka menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan oleh karena selama kurang lebih 4 tahun Bapak T. Pangaribuan dinas di Jakarta telah dijalaninya dengan baik oleh pertolongan dan berkat Tuhan. Dan pada saat ini sudah ditempatkan di Bandung. Kami menyerahkan Bapak Pangaribuan dalam tugasnya sehari-hari. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik. Kiranya Tuhan memberkati di dalam tugasnya, boleh berhasil dan menjadi kesaksian yang baik di dalam Tuhan. Berkatilah Ibu Pangaribuan di dalam mendampingi suami, di dalam mendidik, mengawasi dan memelihara anak-anaknya. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk ketiga orang anaknya, menyerahkan Han-Han, Marvel, dan Gracelyn kepada Tuhan. Han-Han yang sudah bekerja di Jakarta dengan segala pergumulannya, Tuhan tahu dan Tuhan dampingi dia. Tuhan pimpin kehidupan pekerjaan dan masa depannya. Untuk Marvel yang sedang kuliah, Tuhan memberkati. Juga untuk Gracelyn yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian SMA nanti dan tahun depan akan kuliah. Ia sedang memilih jurusan. Kiranya Tuhan menuntun dia. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini hamba-Mu juga berdoa menyerahkan Ibu Cipeng yang sudah menjalani operasi pada kakinya. Kami berdoa supaya Tuhan menolong dia. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Jamalah pada kakinya. Berikanlah pertolongan dan kesembuhan. Biarlah perlahan-lahan ia boleh sehat kembali.
ia boleh mendapatkan kekuatan dan kenyamanan daripada Tuhan. Ia boleh kembali melaksanakan tugas-tugas dan kegiatannya sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati Pak Ferry dan Ibu Cipeng dalam masa tua mereka, di dalam sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk ketiga orang putrinya, baik itu untuk Irin, untuk Wilma, untuk Berta, bersama-sama dengan suami dan anak-anak mereka. Tuhan peliharakan rumah tangga mereka. Tuhan memimpin dan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan memberkati anak-anak mereka dalam pendidikan dan pertumbuhannya. Kami bersyukur ya Tuhan, khususnya untuk Irin pada hari ini berulang tahun. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Dan kami berdoa kiranya Engkau melawat dia, memberkati hidupnya dan masa depannya. Apa yang menjadi cita-cita dan kerinduan daripada keluarga ini, Tuhan memberkati mereka. Biarlah segala berkat yang Kau curahkan bagi setiap jemaat kami boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, hamba juga ingat untuk keluarga Bapak Dr. Gunawan Simon. Kami menyerahkan Pak Gunawan Simon kepada Tuhan, yang memasuki usia lanjut, yang seringkali kesehatannya terganggu. Ia merasa lemah tubuhnya ya Tuhan. Walaupun juga kami bersyukur seringkali hasil laboratoriumnya bagus. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan hamba-Mu ini kepada Tuhan. Kiranya Engkau melawat dia. Sekalipun kebanyakan ia berada di kamar, seringkali ia berada di tempat tidur, tetapi biarlah Tuhan senantiasa mendampingi dia. Biarlah sukacita dan damai surgawi melingkupi hati dan kehidupannya. Biarlah imannya semakin bertumbuh, semakin hari semakin dewasa. Biarlah ia boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Berkatilah ya Tuhan pekerjaannya. Sekalipun dalam kelemahan, ia tetap melayani pasien. Kami juga berdoa untuk semua anak-anaknya. Kami serahkan kepada Tuhan dengan kehidupan dan rumah tangga mereka masing-masing. Kami berdoa untuk Dr. Bobby bersama istrinya, Ibu Feliana. Berkatilah rumah tangga mereka Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Berkatilah anak-anak mereka dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka masing-masing. Berkatilah pelayanan mereka Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Berkatilah pekerjaan Dr. Bobby sebagai seorang dokter. Tuhan yang memberikan pasien, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kuasa kesembuhan, boleh menjadi berkat yang menolong banyak orang dan menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk Dr. Rio. Berkatilah bersama istri dan anaknya. Kami menyerahkan mereka, rumah tangganya sepenuhnya dalam tangan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Engkaulah yang menjadi kepala dalam rumah tangga mereka. Engkau yang senantiasa membimbing dan menuntun hidup mereka. Engkau yang senantiasa memberkati hidup mereka. Engkau senantiasa menolong di dalam segala pergumulan mereka. Tuhan yang memberikan sukacita dan kekuatan senantiasa untuk Dr. Rio dan Ibu Patrice. Demikian pula kami serahkan anaknya dalam pertumbuhan dan pendidikannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Kami percaya Tuhan menjawab doa kami. Kami percaya Tuhan mengaruniakan yang terbaik bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian. Tenanglah kini hatiku.
Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, jikalau saat ini engkau sedang mengikuti kebaktian doa ini, saya mengajak saudara untuk bersama-sama kita berdoa. Saya akan mendoakan saudara. Oleh karena itu, letakkanlah tanganmu di dadamu. Katakan, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau membawa hidupku kepada Tuhan. Aku mau menyerahkan tubuhku kepada Tuhan, hatiku kepada Tuhan, hidupku kepada Tuhan, jiwaku kepada Tuhan, keluargaku kepada Tuhan, pekerjaanku kepada Tuhan, pelayananku kepada Tuhan, semua pergumulanku kepada Tuhan. Hamba mau menyerahkan seluruh hidup hambamu ini kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Naikkanlah doamu kepada Tuhan. Katakanlah apa yang menjadi pergumulanmu. Katakanlah apa yang menjadi kerinduanmu. Katakanlah apa yang menjadi permohonanmu kepada Tuhan. Sampaikanlah ucapan syukurmu kepada Tuhan. Bapa di sorga, hambamu berdoa bagi setiap saudara kami yang sedang berdoa kepada Tuhan. Hambamu membawa mereka kepada Engkau ya Bapa. Jikalau saat ini mereka sedang berdoa, baik di dalam hatinya, baik di dalam perkataannya, di dalam pikirannya, di dalam jiwanya, mereka sedang mengangkat hati kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan saat ini.
Tuhan, hamba berdoa jikalau ada di antara mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, jamahlah tubuh mereka Tuhan. Berkatilah setiap usaha pengobatannya, baik melalui obat-obatan, dokter, rumah sakit, semua apa yang dilakukan mereka. Berkatilah ya Tuhan. Angkatlah sakit penyakitnya, berikanlah kesembuhan kepada mereka. Dan di dalam zaman COVID ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama, lindungilah setiap jemaat kami. Lindungilah ya Tuhan setiap saudara sedang berdoa saat ini, dari semua sakit penyakit, dari semua mara bahaya, daripada virus-virus yang membahayakan hidup kami. Tuhan, kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami, hidup kami ke dalam tangan kuasa pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Demikian pula Tuhan, hamba-Mu berdoa, jikalau ada di antara mereka yang sedang bergumul mendoakan keluarganya, mungkin ada masalah antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak mereka sendiri, antara saudara bersaudara, antara mertua dan menantu. Ada masalah, mungkin masalah yang sepele, mungkin masalah yang besar, masalah yang membuat sakit hati, masalah yang membuat kepahitan, masalah yang menghancurkan hubungan mereka Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam kuasa dan kasih-Mu tidak ada suatu masalah yang tidak bisa kami selesaikan di dalam Tuhan. Oh Bapa, hamba-Mu berdoa, terutama ada beberapa orang, baik yang ada di luar kota, di luar provinsi, yang sering kali sharing kepada hamba-Mu ini Tuhan. Sekarang hamba-Mu berdoa, sekarang hamba-Mu mengangkat tangan kepada Tuhan. Tiliklah mereka Tuhan, dengarkanlah doa mereka Tuhan, lembutkanlah hati mereka Tuhan, tolonglah mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh saling mengampuni, saling mengerti, saling mendukung satu dengan yang lain. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi hidup mereka. Dan biarlah berkat Tuhan boleh tercurah atas mereka. Tuhan, hamba juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan dan usahanya di dalam zaman pandemi yang sulit ini Tuhan, di mana kegiatan-kegiatan pekerjaan dan ekonomi terhambat, yang sulit untuk dijalankan karena keadaan ini. Tuhan, dengarkanlah doa kami, dengarkanlah setiap orang yang sedang berdoa kepada Engkau Bapa pada saat ini. Engkau menilik mereka masing-masing. Dengarkanlah keluh kesahnya Tuhan, dengarkanlah permohonan dan doa mereka ya Bapa, dan kabulkanlah segala yang baik untuk mereka. Kami percaya seperti firman-Mu pada saat ini, Engkau mampu untuk membukakan jalan bagi kami. Engkau mampu untuk memberkati hidup kami ya Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami di dalam segala kekurangan dan ketidakberdayaan kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah setiap orang yang berdoa pada saat ini, mereka akan mengalami pertolongan dan kuasa Tuhan. Mereka akan menjadi saksi Tuhan yang baik, menceritakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu juga berdoa, mungkin ada di antara setiap mereka ini yang sedang berdoa, anak-anak-Mu yang sedang berdoa kepada Tuhan. Ada rencana, ada keinginan yang sudah lama mereka rindukan, yang sudah lama mereka sampai tidak mampu lagi berdoa, yang sudah lama sampai mereka tidak berani lagi mengucapkannya. Oh Tuhan, lawatlah mereka, kuatkanlah hatinya, dengarkanlah doa dan permohonan mereka. Karena kami percaya, hamba-Mu percaya, Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi setiap kami, dan tidak ada sesuatu apapun yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Tiliklah mereka Tuhan, dengarkanlah doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawatlah setiap mereka Tuhan, jamahlah hati mereka Tuhan, jamahlah hidup mereka Tuhan. Karuniakanlah sukacita,
pengharapan dan damai sejahtera bagi setiap kami yang berharap dan percaya, yang berdoa kepada Tuhan saat ini. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk gereja Tuhan, baik gereja Metodis yang ada di seluruh Indonesia maupun gereja-gereja yang lain. Berkatilah setiap hamba Tuhan, berkatilah setiap majelis, setiap pengurus, setiap pelayan Tuhan, setiap aktivis gereja, mereka yang melayani sebagai guru sekolah minggu, mereka yang melayani kaum muda, mereka yang melayani sampai kepada usia lanjut. Oh Tuhan, berkatilah di dalam keadaan apapun. Biarlah kami dengan penuh semangat, dengan hikmat dan kuasa Tuhan, setia memberitakan Injil untuk memenangkan banyak jiwa kepada keselamatan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah gereja-gereja Tuhan di Indonesia tetap bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini, menjadi berkat bagi banyak orang dan mempermuliakan nama-Mu. Akhirnya Bapa, kami bersama-sama berdoa, membawa bangsa dan negara kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, dan semua aparat negara. Berkatilah Bapak Jokowi dengan semua aparat kami Tuhan, dengan hikmat dan kuasa Tuhan. Pakailah mereka menjadi alat dalam tangan-Mu Bapa, untuk bekerja, melayani semua masyarakat. Kami boleh mengalami pertolongan Tuhan di dalam segala bidang. Terutama Tuhan, jikalau akhir-akhir ini angka penularan positif COVID semakin bertambah di mana-mana. Rumah sakit sudah hampir penuh. Tuhan, kasihani kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Berikanlah kesembuhan. Berikanlah perhentian daripada penularan ini Tuhan. Demikian pula Tuhan, tolonglah setiap kami sebagai masyarakat untuk bertanggung jawab menjalankan protokol kesehatan, untuk mengambil bagian di dalam usaha ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya akan kuasa Tuhan. Kami percaya akan belas kasihan Tuhan bagi kami. Kami percaya akan kontrol Tuhan di setiap kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, Tuhan menyertai kami sekalian. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang telah kami sampaikan kepada Tuhan. Tuhan yang menyempurnakannya dan Tuhan yang mengabulkan segala yang baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati engkau. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.
kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, kita telah bersama-sama menikmati doa dan pujian kita kepada Allah. Semuanya tidak akan sia-sia. Tuhan akan mendengarnya dan mengaruniakan yang terbaik bagi kita. Shalom, Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa kebaktian doa yang akan datang. Terima kasih.